Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ikliman Nur Akmala Putri, Muhammad Albar Al-Azim, Munazilah Nur, Risha Ma'rifatul Afifah. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi amr dan nahi. Pengertian amr dan nahi. Amr menurut bahasa Arab, amr artinya perintah. Menurut istilah, amr adalah suatu lafaz yang di dalamnya menunjukkan tuntunan untuk mengerjakan suatu pekerjaan dari atasan kepada bawahan. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa amr itu tidak hanya untuk ditunjukkan pada lafaz-lafaz yang memakai sigat amr saja, tetapi ditunjukkan pula oleh semua bentuk kata yang di dalamnya mengandung arti perintah. Nahi. Nahi menurut bahasa artinya mencegah atau melarang, sedangkan menurut istilah adalah lafaz yang meminta untuk meninggalkan suatu perbuatan kepada orang lain dengan menggunakan ucapan yang sifatnya mengharuskan, atau lafaz yang menyuruh kita untuk meninggalkan suatu pekerjaan yang diperintahkan oleh orang yang lebih tinggi dari kita. Selanjutnya, bentuk amr dan nahi. Bentuk-bentuk amr. A. Bentuk fi'il amr atau perintah langsung. B. Bentuk fi'il mudhari' yang didahului oleh lam amr. C. Bentuk isim fi'il amr. D. Bentuk masdar pengganti fi'il. E. Bentuk lainnya seperti lafal, faradha, kutiba, dan lain sebagainya. Bentuk-bentuk nahi. A. Fi'il mudhari' yang disertai dengan la nahi, seperti la tufsidu fil ard, artinya janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Quran Surat Al-Baqarah ayat 11. B. Lafaz-lafaz yang memberikan pengertian haram atau perintah meninggalkan suatu perbuatan, seperti wa ahallallaha wa haramar riba, artinya dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Makna sigot, konsekuensi, beserta contohnya. Amr. Sigot al-amr secara bahasa bermakna tidak mengandung adanya pengulangan perkara yang diperintahkan dan tidak menunjukkan bahwa yang diperintahkan itu harus segera dilaksanakan. Pengulangan dan penyegaan melakukan perbuatan yang diperintahkan tidak ditunjuk oleh sigot itu sendiri, sebab maksud tersebut adalah tercapainya perkara yang diperintahkan. Maksud itu dapat tercapai lantaran telah dikerjakan walaupun hanya sekali saja dan pada waktu apa saja. Jika terdapat korinah yang menunjukkan adanya pengulangan atau penyegeraan, maka korinah itulah yang sebenarnya menunjukkan pengulangan dan penyegeraan. Kata-kata yang mengandung makna suruhan atau perintah, wajib, fardu, seperti kata amrun, kata fardlun, kataba, memberitahukan tentang adanya kewajiban dengan memakai kata a'la, jawab. Kemudian nahi. Nahi dalam menyatakan suatu larangan pun memiliki beberapa sigot, seperti 1. Bentuk tipikal dari larangan nahi dalam bahasa Arab adalah dengan menggunakan fi'il mudhari' yang didahului dengan lam nahi, seperti dengan wazan la taf'al yang menunjukkan pelarangan, seperti dalam surat Al-Isra ayat 32, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. 2. Dengan sigot fi'il amr yang menunjukkan larangan. 3. Dengan lafaz nahi, contoh surat Al-Nahl ayat 90, wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. 4. Larangan kadang dikemukakan dalam bentuk pernyataan atau jumlah khabariyah, contoh surat Al-Baqarah ayat 221, wala tankihul musyrikati hatta yu'min.
D. Kaidah-kaidah amr dan nahi. A. Amr menunjukkan kepada wajib. Hal ini menunjukkan menurut akal dan nakli. Menurut akal adalah orang-orang yang tidak mematuhi perintah dinamakan orang yang ingkar. Sedangkan menurut nakli seperti firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, falyahdharilladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fityatun aw yusibahum adzabun alim. Yang artinya, maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Quran Surah An-Nur, misalnya perintah puasa. B. Amr menunjukkan sunnah dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Amr juga dapat digunakan untuk doa, untuk penghormatan, untuk petunjuk, untuk ancaman, tajis atau melemahkan, ikram atau menghormat, tafwil atau menyerah, talhif atau menyesal, tahyir atau memilih, dan tahwiyah atau persamaan. C. Amar tidak menunjukkan untuk berulang-ulang, yaitu tidak menghendaki pergulangan, tetapi hanya menghendaki hasilnya satu kali seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sempurnakan ibadah haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surah Al-Baqarah. Contoh lainnya seperti mandi junub dan mengerjakan sholat sesudah matahari tergelincir. D. Amar tidak menunjukkan untuk bersegera. Jadi, amar itu boleh ditangguhkan pelaksanaannya sampai akhir waktu yang telah ditentukan. Misalnya, pada surah Al-Baqarah, barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau sedang dalam bepergian jauh, hendaklah mengqadha puasa itu pada hari yang lain. E. Amar menunjukkan kepada larangan. Maksudnya, jika seseorang disuruh mengerjakan suatu perbuatan, mestinya dia meninggalkan segala kebalikannya. Misalnya, disuruh beriman, berarti dilarang kufur. Kaidah-kaidah nahi. Nahi menurut adanya tahrim atau disegerakan dan terus-menerus dan selamanya. Dalam kaidah ini ada 3 hal. Pertama, pada hakikatnya asal nahi adalah untuk menunjukkan hukum haram dan dia baru bisa menjadi bukan haram bila ada dalil atau qarinah yang menunjukkan. Kedua, adanya larang itu menunjukkan untuk segera dipatuhi. Dengan kata lain, apa yang dilarang wajib dijauhi secepat mungkin. Ketiga, tentang lafaz nahi berlaku untuk selamanya. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang dilarang tidak bisa berubah kecuali ada dalil yang dapat menghilangkan dan memberikan batasan waktu. Nahi atas sesuatu yang tidak dapat dihindari mengandung di dalam atas nahi yang diharuskan dalam proses awal. Maksud dari kaidah ini adalah yang menunjukkan tidak tegas, maka hal itu menunjukkan hal yang sangat haram, seperti dalam surat Al-Isra ayat 32, wala taqrabuz zina, yang artinya dan janganlah kamu mendekati zina. Kata mendekati di sini tidak jelas seperti apa bentuk perbuatannya, apakah itu pacaran atau lainnya. Namun yang perlu dipahami yaitu mendekati saja Allah sudah melarangnya, apalagi melakukannya. Selanjutnya, jika syar'i mencegah atas sesuatu atau secara umum, maka berlaku atas sebagiannya. Begitu juga dengan amar, jika syar'i memerintahkan atas sesuatu, maka berlaku atas keseluruhannya juga. Berbeda dengan nahi, ketika syar'i melarang melakukan, maka hal itu mengharuskan untuk dihilangkan karena ada madaratnya atau karena kotor. Dan adanya larangan itu perlu berlaku umum, yaitu sebagai bagian-bagiannya haram kecuali jika ada pengecualiannya. Selanjutnya, hadirnya nahi atas insya dengan bentuk khabar itu lebih mendalam daripada dengan bentuk insya itu sendiri. Maksudnya, ketika ada pertanyaan yang mengandung insya tapi dengan bentuk khabar, maka syar'i menginginkan agar segera dilakukan, baik itu mengenai perintah atau larangan. Hal ini seperti kaidah yang pertama, datangnya nahi dengan bentuk khabar seperti nafi tapi yang dimasukkan nahi, dan yang kedua datangnya amar dengan bentuk khabar. Larangan itu menunjukkan kerusakan atau fasad. Setiap larangan atau nahi menghendaki dengannya perbuatan yang dilarang itu. Bila perbuatan itu dilakukan, berarti itu melakukan pelanggaran terhadap yang melarang, dan karena itu patut mendapat dosa atau celaan. Secara tegas Allah mengharamkan hal yang sudah dilarangnya, karena Allah sendiri tidak menyukai atas kerusakan. Tetapi jika syar'i telah melarang tetapi masih dilakukan,
maka tidak akan mendapat ridho dari syar'i. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada hadirin sekalian. Apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang mungkin menyinggung hadirin sekalian. Syukran hada minna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.